Oke, kita sebelum belajar kenalan dulu ya. Pasti udah tahu kan mau belajar apa hari ini. Udah lihat di postingannya Bersinar. Oke, kenalan dulu. Nama aku Bunga. Sekarang aku mahasiswa semester 3 jurusan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Medan. Hari ini aku bakal nutor bareng Wahyu. Boleh kali Wahyu perkenalan dulu. Oke, makasih ya Bunga. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Muhammad Wahyu Nugroho. Teman-teman bisa panggil aku Wahyu. Sekarang aku mahasiswa semester 3 juga ya, sama kayak Bunga, di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UPI. Nah, kalau Bunga tadi Bahasa dan Sastra Indonesia, kalau aku di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, mungkin itu Bunga. Oke, makasih Wahyu. Teman-teman boleh on cam dong supaya ramein Iya belajar nih, kita hari ini. ayo yang bisa on cam. Aku sama Mungkin Wahyu ya. mau lihat juga kalian pada pakai virtual background apa nih hari ini. Ya nih. Radita lagi nggak bisa on cam. Iya. Oke, nggak apa-apa. Yang bisa on cam aja ya. Oke, teman-teman, langsung kita mulai aja ya. Nah, tapi sebelum mulai materi, kita bakal ada pretest dulu di Kahoot. Teman-teman boleh buka Kahoot-nya dulu. Wahyu boleh tolong di-share link-nya. Oke, sebentar. Udah kelihatan belum ya? Udah, Kak. Oke. Oke, silakan ya teman-teman bisa join ke akunnya dengan Gamping.
Teman-teman, karena sudah jam 15.46 ya, kita mulai saja. Siap ya semuanya. Oke, Kak. Ya kecepatan ya kayaknya. Iya deh kayaknya. Oke. Sorry guys. Sorry guys. Sorry ya, lain kali bakal bikin lebih lama deh waktunya. Aku aja bingung mau jawab apa. Sorry guys. Apa tuh? Udah 20 detik dah. Oke, mungkin soal selanjutnya ya. Kita coba guys, maaf. Semoga ini 20 detik.
Sorry ya, Havana. Lain kali bakal dibikin yang lebih panjang waktunya. Siapa nih P dari tadi peringkat 1? Ya nih, siapa ya? P. Nggak dapet 2 P dari Wahyu. Waduh. Ini 10 detik lagi, sorry ya guys. Tapi ini gampang kan? Iya Nggak sih. cuma Cuma 10. sedikit. Sorry guys. Oke. Ya udah ntar kita bahas ya di akhir gimana. Pada mau Oke. nggak? Gimana nih, pada mau nggak? Mau Kak. Oke. Oke. Kita lihat nih, Bunga siapa yang menang. Oke, ada PY. Ada Merta dan Lagi gue P-nya ke Wahyu ya guys. Oke, Selamat. Amerta selamat ya. dan C. Ya udah ya. Biar nggak kelamaan kita mulai aja materinya. Boleh langsung di-share aja. Udah kelihatan tampilannya, teman-teman? Udah Kak. Udah, Kak. Oke. Bisa di full screen-in aja nggak, Wahyu? Bentar. Kalau nggak bisa nggak apa-apa sih. Kayaknya nggak bisa deh. Udah Gini gitu aja aja. ke Papa. Oke. Iya, ya. Oke, sebelum kita mulai, ada yang mau kasih tahu nggak abreviasi itu apa sih? Atau kalian sebelum ini udah pernah cari tahu atau belum tahu malah sama sekali tentang abreviasi? Boleh kasih tahu di kolom chat atau open mic? Tahu Kak. Abreviasi itu dari abbreviation, bukan Kak? Apa tuh artinya? Singkatan atau... Siapa yang jawab? Aku, Kak. Gak kelihatan, sorry. Yang lain ada yang tahu nggak selain nama kamu siapa? Niko, Kak. Oke. Ini ada kata Farida pemendekan kata, kata Kusuma Adi pemenggalan kata. Beda-beda ya jawabannya. Ada lagi nggak selain mereka bertiga? Oke, langsung aja ya. Jadi, abreviasi itu kata lain dari pemendekan. Pemendekan kata bisa dibilang tadi kayak yang siapa jawab? Tunggu. Farida benar ya. Kalau singkatan itu bagian dari abreviasi. Nah, jadi di abreviasi atau pemendekan ini ada singkatan, akronim, kontraksi, dan penggalan. Jadi kayak pasti kita tuh selama ini taunya singkatan ya singkatan aja. Kayak misalnya singkatan UI, kita cuma tahu itu aja kan. Nggak tahu itu termasuk singkatan, akronim, kontraksi, atau penggalan. Nah, sebenarnya si abreviasi ini ada terbagi lagi gitu. Makanya hari ini kita bakal mantepin materinya untuk biar lebih tahu apa sih yang dimaksud dengan abreviasi. Oke, next Wahyu.
Nah, yang pertama singkatan. Ini bakal aku jelasin. Ntar akronim, kontraksi, dan penggalan bakal Wahyu yang jelasin. Oke, singkatan pengertiannya merupakan salah satu proses pemendekan yang berupa huruf atau gabungan huruf, biasanya dieja huruf demi huruf maupun yang tidak. Gimana sih contoh dari singkatan itu sendiri? Nah, si singkatan terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat, diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Contohnya, ini Ahana Sution, W.R. Supratman, ini kolonel ya, Kolonel Darmawati, SE, Sarjana Ekonomi, dan MSI. Nah, dia kalau nulis singkatan yang nama orang gitu, kayak yang udah dijelasin di sini, dia ditambahin tanda titik di setelah huruf-hurufnya. Ada beberapa singkatan yang nggak diperluin tanda titik yang bakal aku jelasin setelah ini. Nah, ini dia yang kayak aku bilang, ini terbagi, yang kedua sama yang ketiga. Yang ini singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Jadi dia beda sama kayak nama diri tadi, maksudnya nama orang gitu. Contohnya NKRI, PBB, UI, KUHP, WHO, dan PGRI. Terus yang sebelahnya yang hijau ini kelihatannya sama kan karena sama-sama nggak ada titik, tapi dia dipisahin lagi, dibedain lagi karena dia ini bukan termasuk nama diri. Contohnya PT. Nah, ini pasti kalian udah lihat di Twitternya Bersinar, kayak sebenarnya penulisannya itu PT atau PT ditambah titik atau P titik P titik. Nah, yang benar itu PT tanpa tanda titik. Terus sama juga kayak MAN, SD, KTP, SIM, dan NIP. Sejauh ini ada yang mau ditanyain nggak? Belum, Kak. Oke, kalau ngomong aku kecepatan, tolong bilang aja ya. Soalnya aku kadang emang suka kecepatan gitu ngomongnya. Lanjut aja, Wahyu. Bentar, ada yang nanya ya. PPT-nya di-share kok. Nah, selanjutnya ada singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Yang, sorry, ada yang chat. Nabila, kalau cari tahu ini nama diri atau bukan gimana, Kak? Yang lain ada yang tahu nggak gimana cara cari nama diri? Boleh dong dibantu temennya nih. Gak ada yang mau jawab nih. Boleh tulis di kolom chat aja kalau ada yang mau jawab. Kalau dari Wahyu sendiri gimana cara tahu nama diri atau bukan? Oke, kalau dari aku sendiri, gimana kita ngebedain itu nama diri atau bukan? Tadi ya yang sebelumnya sebentar. Nah, ini kita harus tahu kalau itu tuh lembaga pemerintahan, atau nama ketatanegaraan, atau lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen. Nah, kalau aku patokannya itu dari hal-hal yang ini gitu, yang ini tuh sebenarnya udah ada ya, nanti teman-teman bisa cek di PUEB. Nah, ketika teman-teman udah tahu, oh ternyata ini nama lembaga, oh ini ternyata nama sebuah dokumen misalnya. Nah, semua nama itu termasuk ke dalam nama diri ya teman-teman. Jadi nama diri ini tidak hanya nama orang gitu, nama yang tadi Bunga
sebutin di awal gitu. Ada nama pahlawan kan tadi Ahana Sution dan sebagainya macamnya gitu. Tetapi bisa juga sebagai nama-nama lainnya gitu. Kayak ini NKRI kan nama ketatanegaraan gitu. Negara Kesatuan Republik Indonesia, PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa gitu. Jadi teman-teman harus tahu gitu apa aja yang masuk ke dalam lembaga atau ini tuh masuk ke dalam dokumen kayak gitu. Intinya sih kemampuan di dalam membaca ya teman-teman, di dalam literasi teman-teman gitu, baik itu mungkin di media massa atau di media cetak dan sebagainya macamnya. Seperti itu mungkin, Kak Bunga. Jadi kalau menurut aku singkatnya tuh nama diri kayak nama yang ada namanya gitu, misalnya nama organisasi, Ya, nama orang, terus nama apa ya, nama acara gitu. Pokoknya yang ada namanya berarti itu dia termasuk nama diri. Ada pertanyaan dari Natasha Adinda. Kalau lembaga pendidikan kenapa SD dan MAN tidak termasuk? Karena itu gimana ya jelasannya? Karena dia bukan kayak misalnya nih, dia nggak disertain sama nama sekolahnya. Kayak misalnya SD Negeri 1 itu baru termasuk nama diri. Kalau cuman SD aja atau MAN aja itu kan kayak cuman kasih tahu itu sekolah gitu, bukan namanya. Di mana Natasha Adinda? Oke, ada yang mau nanya lagi nggak sejauh ini? Nih Bunga ada yang nanya lagi. Berarti nama diri itu merujuk ke identitas dari singkatannya. Maksudnya gimana? Boleh diperjelas nggak? NIP disertai angka pakai titik. Boleh kasih contohnya nggak, Syifa? Sama Niko juga ya. Oke. Soal yang NIP itu, jujur aku kurang tahu sih kalau Wahyu gimana. Kalau Tapi setahu emang yang aku, biasanya kita temuin emang pakai titik sih. tapi setahu aku ketika kita merujuknya ke PUIB ya, penulisan NIP dengan diikuti angka itu seharusnya tidak diperlukan lagi tanda titik. Mungkin itu format surat dari setiap instansi ataupun dari setiap sekolah gitu misalnya ya, itu kan berbeda-beda gitu. Tetapi ketika kita merujuk ke PUIB itu penulisannya seharusnya tidak diikuti tanda titik gitu. Ketika kita melihat aturan singkatan yang tadi udah dijelaskan sama Bunga. Itu Bunga. Oh ya, makasih Wahyu. Berarti dia kurang lebih gini ya, kayak kita udah terbiasa nulis PT itu pakai titik. Nah, Berarti bisa betul. jadi itu kayak kesalahan yang udah dibiasain gitu. Makanya setelah belajar ini, semoga kita semua nggak salah-salah lagi kalau nulis singkatan ya. Oke. Ini Azra ada jawab. Makasih ya Azra. Oke, selain ini ada lagi nggak? Lanjut aja, Kak. Oke. Nah, ini ya tadi yang biru. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Ini sering juga kan kita pakai misal kita nulis catatan supaya nggak pegal, pasti kita nulis singkatannya gitu. Tapi pasti rata-rata dari kita tulisnya tanpa tanda titik di akhir, kayak misalnya DLL.
Terus misalnya kita mau nambahin koma lagi, kayak aneh nggak sih misalnya udah titik ada koma, tapi padahal emang gitu ketentuannya, sama kayak kita nulis gelar gitu, gelarnya double, misalnya ada SEME, itu S titik E titik, terus pakai koma, baru lanjutannya gitu. Dan itu emang nggak aneh sama sekali, karena memang ketentuannya udah seperti itu. Jadi kesimpulannya, misalnya nih ada 3 singkatan gini. Ini nggak perlu di kapital, terus ditambahin tanda titik di akhirnya. Contohnya ini ya, halaman disingkat jadi HLM, DST dan seterusnya, DLL dan lain-lain. TTD, TTD itu tertanda atau tanda tangan ya? Tertanda. Tertanda kan. Terus DKK dan kawan-kawan, dan ada SDA. Oke, selanjutnya yang hijau. Nah, yang ini baru singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat, masing-masing diikuti oleh tanda titik. Sering kan misalnya kita nulis di surat gitu, ada banyak singkatan-singkatannya. Nah, kadang contohnya ini yang paling sering SD yang sampai dengan, pasti penulisannya pakai garis miring nggak sih? S garis miring D. Padahal itu salah, sebenarnya penulisannya itu pakai tanda titik di setelah huruf-hurufnya. Kayak gitu juga sama dengan AN, DA, UB, UP. Ada yang mau ditambahin nggak, Wahyu? Kalau dari aku cukup sih. Oke, gimana guys? Untuk singkatan udah sih, ada cuman terbagi 5 aja. Mau ditanyain nggak tentang singkatan? Kalau DLL, wait. Kalau DLL-nya ada di akhir kalimat pernyataan, itu titiknya ada 2 atau tetap 1. Gimana ya? Aku takut salah nih. Wahyu, kamu tahu nggak? Kalau DLL ada di akhir kalimat, itu titiknya berapa? Kalau setahu aku sih karena memang itu serupa ya tanda bacanya, jadi hanya 1 saja gitu, tidak perlu 2 titik gitu. Kecuali kalau tadi yang dijelaskan sama Bunga gitu, tanda titik lalu diikuti tanda koma, nah itu baru bisa gitu dituliskan seperti itu. Kalau menurut aku sih seperti itu. Berarti kesimpulannya di akhirnya itu tetap titiknya 1 ya? Ya, tetap titiknya 1. Atau mungkin teman-teman ada yang lebih ngerti, ada yang mau kasih tahu Ya, temannya nggak? siapa tahu ada yang punya pendapat lain mungkin. Boleh ditulis di kolom chat aja kalau ada mau berpendapat. Kalau nggak ada, berarti kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dari April. Kalau tahun ajaran itu, ada jawaban dari Kusuma Adi, biasanya 1 Pak, kalau di Solo TBK. Oke, berarti kesimpulannya 1 ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ada dari April, kalau tahun ajaran ya. Wait. Tahun ajaran itu gimana? T titik A titik atau T titik A atau TA atau gimana? Kalau TA itu setahu aku TA aja, nggak perlu titik lagi dimanapun gitu. Cuman huruf T sama A. Tapi yang biasa sering kita temuin biasanya T titik A nggak sih? Kalau aku gitu. Tapi yang benarnya cuman huruf T dan A tanpa tanda titik. Oke, makasih. NKO bacanya apa sih, Niko atau emang NKO? Kalau DA dengan alamat, ya benar, Kusuma Adi kayaknya udah menguasai nih. Kalau UB untuk beliau, UP apa ya? Tunggu. Wahyu, kamu tahu nggak UP? Aku lupa nih. Itu kalau nggak salah, Untuk perhatian. ya Oke, benar untuk makasih guys. perhatian.
Kalau untuk tuan atau nyonya pakai titik juga enggak, Kak? Nah, itu bukan termasuk singkatan. Nanti bakal dibahas sama Wahyu ya. Oke. Oke, guys. Ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau penulisan kata, nggak boleh sih. Itu maksudnya untuk jadi huruf U gitu ya. Tapi kita sering ngelihat nggak sih pasti di sosial media gitu. Tapi itu sebenarnya nggak baku. Kalau untuk penulisan formal sih nggak boleh ya. Tapi kalau untuk chat sama teman gitu atau nge-tweet ya nggak apa-apa sih, nggak masalah. Soalnya nggak dinilai juga kan sama orang. Semangat ya FEB UI, semoga lulus. Yang lain, kalau singkatan itu cuma huruf depan pakai kapital. Iya, singkatan bisa dibilang gitu. Tapi nggak semuanya kan pakai kapital, kayak yang udah aku jelasin barusan ini, yang untuk di surat sama yang ada 3 kayak halaman DST ini, dia termasuk singkatan tapi nggak pakai huruf depannya dan nggak pakai kapital. Kalau yang pakai kapital itu kayak tadi nama orang, nama lembaga, gitu-gitu. Oke, apa nah? Halaman nggak H aja, Kak? Enggak, karena emang udah ketentuannya gitu. Halaman disingkat jadi HLM, terus pakai titik. Teman-teman yang lain ada yang masih mau nanya nggak? Oke, ini ada Kak. Halaman enggak H aja ya? Udah aku jawab tadi, Wahyu. Oh, udah. Oke. Yang ini SDA. Sama dengan, ya betul ya, SDA itu sama dengan atas. UP dan UB tadi juga udah dijelasin. UP itu apa, Bunga? Nah, itu ya udah ada yang bantu jawab. UB untuk beliau dan UP untuk perhatian. Sorry ya guys, tadi ada gangguan sedikit. Kalau nulis hal salah. Iya, lebih tepatnya itu HLM ya. Makasih, Niko. Kalau saudara biasanya disingkat jadi SDR nggak sih? Ya, betul, SDR. Kalau almarhum ALM, itu biasanya pakai kapital sih. Kan itu pakai nama orang. Misalnya ALM Ani gitu. Wait, aku ketik. Nah, gitu. SDR itu pakai tanda titik nggak, Kak? Gimana nih SDR pakai tanda titik nggak, teman-teman? Pakai ya. SDR pakai tanda titik. Makasih semuanya yang udah jawab. Kayaknya udah pada menguasai nih materi abreviasi. Oke, sejauh ini ada yang masih mau ditanyain nggak?
Ntar boleh dibaca-baca lagi ya PPT-nya kalau udah di-share. Mau lanjut atau gimana? Lanjut, Kak. Lanjut, Kak. Oke. Boleh nih Wahyu dilanjut aja. Oke, makasih ya Bunga yang udah maparin nih materinya tadi tentang singkatan. Nah, sekarang kita lanjut ya teman-teman ke materi selanjutnya. Nah, sekarang aku bakal ngebahas tentang akronim. Nah, kalau tadi Bunga ngebahas tentang singkatan, aku ngebahas tentang akronim. Nah, di sini teman-teman mungkin ada yang masih ketukar nggak nih antara akronim sama singkatan? Ada yang masih bingung nggak gitu bedanya apa sih sebenarnya gitu? Oke, boleh di chat aja. Oke, ada yang masih. Iya, masih ya. Oke, kita lanjut aja ya teman-teman. Akronim itu adalah proses pemendekan yang menggabungkan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai sebuah kata yang lebih kurang memenuhi kaidah fonotaktik bahasa Indonesia. Nah, di sini ada kata kaidah fonotaktik ya teman-teman. Nah, teman-teman udah tahu belum atau udah awam nggak sih sama kaidah fonotaktik itu apa? Belum, Kak. Belum ya? Oke, kalau misalnya belum, kita ke contohnya. Nah, ini ada contoh dari akronim ya, teman-teman. Ada FISIP, ada USU, BIN, dan LIPI. Nah, untuk penulisan dari akronim ini, seluruh huruf yang membentuk singkatan itu ditulis dengan huruf kapital dan tidak diakhiri tanda titik. Nah, yang kata aku tadi sebelumnya ada kaidah fonotaktik, itu maksudnya dibacanya FISIP gitu, bukan FISIP. Atau ini nih contohnya USU, bukan dibacanya USU gitu. Nah, nih terutama teman-teman yang mau masuk FISIP, di sini ada yang mau masuk FISIP? Ada nggak nih yang mau masuk FISIP? FISIP UI, atau manapun gitu. Nah, teman-teman harus tahu ya, penulisan FISIP itu sebenarnya bukan huruf awalnya saja yang kapital, tetapi keseluruhannya itu harus kapital. Karena apa? Karena FISIP ini singkatan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, maka dari itu penulisannya harus kapital karena unsur pembentuknya itu dari setiap huruf awalnya. Begitu juga dengan USU. USU itu Universitas Sumatera Utara. Nah, teman-teman yang mau masuk FISIP atau mau masuk USU mungkin semangat ya teman-teman, harus bisa belajar lebih keras lagi dan harus semangat pokoknya. Nah, ini ada BIN. BIN itu Badan Intelijen Negara. Wah, ada yang mau masuk FISIP USU nih. Keren. Sesuai banget ya sama contohnya. Nah, LIPI juga ini salah satu nama lembaga ya. Jadi ditulis dengan huruf besar semua. Nah, oke. Mungkin aku lanjut dulu. Nah, ketika tadi ada yang namanya akronim. Sekarang aku mau ngejelasin tentang yang namanya kontraksi. Nih, ada yang pernah dengar gak gitu kontraksi itu apa gitu? Oh iya, oke. Mungkin ini ada yang nanya dulu ya, sorry. Kalau USU kenapa masuk akronim sedangkan UI masuk singkatan? Nah, tadi yang kata aku ya, kalau misalnya akronim itu memenuhi kaidah fonotaktik. Nah, USU ini kan dibacanya USU bukan USU, sedangkan UI dibacanya UI gitu, bukan UI atau seperti apa gitu. Jadi, UI ini masuk ke dalam singkatan, sedangkan USU itu masuk ke dalam akronim karena dibacanya USU gitu dan memenuhi kaidah fonotaktik. Seperti itu. Kenapa? Bentar. Kenapa MAN tidak masuk akronim? Ya betul, bedanya di pelafalan. MAN kenapa nggak masuk akronim? Kenapa nih Bunga bisa bantu jawab aku nggak kenapa MAN tidak masuk ke akronim? Atau teman-teman yang lain deh mungkin ada yang bisa jawab kenapa MAN tidak masuk ke dalam akronim. Kalau menurut aku sih ya, kenapa MAN itu nggak masuk ke dalam akronim? Mungkin karena bukan sebuah nama diri dan MAN itu masuknya ke dalam singkatan gitu ketika diatur di PUEB-nya.
Nah, sebetulnya aku juga masih belum tahu gitu kenapa MAN masuknya ke dalam singkatan. Nanti aku coba cari-cari dulu deh, atau mungkin teman-teman ada yang tahu kenapa MAN masuk ke singkatan. Nanti kita cari-cari lagi ya. STAN termasuk contoh akronim kah, Kak? Ya, STAN itu salah satu contoh akronim ya. Kalau singkatan pasti bacanya STAN gitu. Tapi kita awamnya bacanya sebagai STAN. Kayak gitu. Oke. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan sebelum lanjut terkait dengan akronim. ITB singkatan atau akronim. ITB itu kan ditulisnya huruf I, T, dan B ya. Nah, kalau ITB yang ditulisin di sini, masuknya tentu saja bukan ke singkatan, bukan ke akronim, karena ITE, ITE, dan BE gitu. Nanti itu akan dijelaskan di kontraksi ya. Oke, ini banyak yang nanya ya ternyata. Nah, oke. Mungkin karena MAN di belakangnya bisa ditambahin keterangan lain ya, betul ya. Karena MAN itu tadi bukan termasuk nama diri yang udah dijelasin sama Bunga gitu. SMAN singkatan, karena kita mengejanya SMAN bukan SMAN gitu. Kalau teman-teman ada yang ngejanya SMAN, itu salah ya, yang benar itu SMAN. Nah, ya betul-betul. Singkatan yang sebetulnya itu adalah MA ya, karena negeri itu benar kata Niko adalah penjelas dari identitas MA-nya. Oke, terima kasih ya Niko, Bunga, dan teman-teman yang lainnya yang sudah membantu menjelaskan. Oke, ada lagi sebelum dilanjut atau kita lanjut dulu nih? Masih ada kontraksi sama pemenggalan nih, teman-teman. Lanjut aja, Kak. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau tadi itu ada yang namanya akronim. Nah, sekarang aku mau ngejelasin tentang kontraksi. Nah, kontraksi itu merupakan proses pemendekan suatu bentuk kebahasaan. Nah, kontraksi sering disamakan dengan akronim. Nah, padahal keduanya adalah hal yang berbeda gitu. Nah, untuk lebih memahami, kita lihat ke contohnya ya. Oke, sebentar. Nah, ini adalah salah satu contoh dari kontraksi. Itu ada takkan. Nah, takkan ini merupakan kontraksi dari tidak akan. Lalu Pemkot ada pemerintah kota, lalu IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemilu, pemilihan umum, Jabar, Jawa Barat, dan Orba, Orde Baru. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa ini masuk ke dalam kontraksi gitu, dan kenapa penulisannya seperti ini. Nah, kata-kata ini merupakan hasil dari pengambilan silabel atau suku kata dari setiap kata pembentuknya. Contohnya di Pemkot, pemerintah kota. Nah, Pem-nya ini pemerintahan kota, kan Pem dan Kotnya itu diambil dari silabel awal dari setiap kata pembentuknya. Nah, lalu juga tidak hanya silabelnya ya, bisa saja huruf-huruf dan juga campuran dengan silabel katanya. Contohnya apa? Contohnya di IPTEK. Nah, IPTEK ini kan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, I-nya itu ilmu, P-nya pengetahuan, dan Tek-nya adalah teknologi. Nah, jadi ini juga termasuk ke dalam kontraksi karena Tek-nya ini itu bukan sebuah huruf yang diambil dari kata awalnya gitu, tetapi sebuah silabel atau suku katanya. Kayak gitu. Nah, kalau aku ngejelasinnya kecepatan langsung bilang aja ya. Aku nggak masalah gitu kalau teman-teman mau motong atau kayak gimana, oke? Lanjut, di sini kenapa Jabar dan Orbanya huruf besar nih? Nah, teman-teman ketahui bahwa Jabar itu singkatan dari Jawa Barat kan? Nah, Jawa Barat ini nama sebuah daerah. Nah, ketika nama sebuah daerah ini otomatis ke nama diri ya masuknya. Jadi, Jabar ini masuk ke dalam kontraksi dan ditulis kapital nih, J-nya. Nah, sekarang untuk Orba. Nah, Orba ini ada yang tahu nggak kenapa Orba ini awalnya harus huruf kapital? Coba, teman-teman ada yang tahu nggak nih? Boleh lewat chat atau langsung on mic ya. Orba. Oke. Kalau Unpad itu masuk kontraksi kakak, ya Unpad itu masuk ke dalam kontraksi ya, karena mengambil dari silabel setiap kata pembentuknya Universitas Pajajaran. Oke, IPTEK.
Nah, ya teman-teman, mungkin ini kasusnya sama juga yang sebelumnya udah dijelasin sama Bunga. Tadi ada PT, lalu juga penulisan NIP ya. Tadi untuk iptek ini ditulis sebenarnya yang benar kayak gini gitu sesuai kaidah PUEB. Karena iptek ini masuk ke dalam kontraksi dan bukan sebuah nama diri ataupun hal yang memang harus ditulis kapital gitu sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang sudah kita pakai sekarang seperti itu. Jadi mungkin penulisan iptek yang ini tuh salah ya yang kapital semuanya kayak gitu. Oke. Tak akan itu tidak akan ya teman-teman. Ini ada yang jawab Orba itu termasuk peristiwa dan peristiwa masuk nama diri. Betul ya teman-teman. Tadi dijawab sama siapa tadi ya? Orba. Sorry. Sama share katanya Orba itu masuk ke nama diri karena masuk ke dalam sebuah peristiwa. Oke, kayaknya udah pinter-pinter ya Bunga ini. Mantap. Iya, kita udahin aja kali ya kelasnya. Iya ya, udah pada keren-keren nih ternyata di kolom chat. Wah, oke. Wahyu ada yang tanyain tuh, ganti. Apa nih? Sebentar. Kemenkes. Oh, ini dari Niko dulu ya, mungkin yang Ipolek Sosbud Hamkan. Ya, itu termasuk ke dalam kontraksi ya, cuman kontraksinya kompleks karena tidak hanya terdiri dari 2 kata ini. Karena banyak ya. Masuk ke dalam kontraksi. Terus Kemenkes. Ya, Kemenkes itu masuk kontraksi ya, dan Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat, ya masuknya ke dalam kontraksi. Nah, kenapa Jabar penulisannya bukan Jabar? Soalnya tidak boleh ada huruf kapital di tengah-tengah kata yang membentuk sebuah kontraksi setahu aku gitu. Jadi penulisannya tetap di huruf kapitalnya di awal saja seperti itu ya untuk menjawab pertanyaan Kia. Wapres juga kontraksi Kak? Ya, Wapres kontraksi. Poltekkes, Politeknik Kesehatan masuknya ke dalam kontraksi ya teman-teman, karena Poltekkes ini walaupun ada huruf yang diambil dari kata pembentuknya, tapi ada yang mengambil silabal juga. Nah, kalau FMIPA itu masuk ke dalam tadi sebelum kontraksi akronim. FMIPA itu masuk ke dalam akronim karena kita menyebutkannya tidak FMIPA kan, tapi FMIPA gitu, dan itu memenuhi kaidah fonotaktik ya teman-teman. Itu menjawab pertanyaan dari Ajeng. Ya, FMIPA akronim ya, Niko benar. Oke, mungkin dilanjut aja ya teman-teman. Ada satu lagi nih pembahasannya. Nah, betul ya, ini kata Hawa, Kemenkes, Kemdikbud, Kemenlu, dan organisasi-organisasi lainnya itu ditulis kapital di huruf awalnya. Kenapa? Karena itu termasuk ke dalam nama diri. Intinya teman-teman ketika teman-teman menemukan kaidah yang sesuai dengan PUEB di huruf kapital dan menemukannya di dalam kontraksi juga, teman-teman menuliskannya huruf kapital di awalnya gitu. Cukup di huruf awalnya saja, tidak perlu di tengahnya atau mungkin di akhirnya atau seperti apa gitu. Intinya dari kontraksi ini itu adalah pembentukan dari baik huruf ataupun silabel dari setiap kata yang membentuknya. Ya, FEB singkatan ya, karena bacanya bukan verb. Karena nggak enak juga kalau kita bacanya jadi verb kayak gitu. Oke, teman-teman dilanjut dulu ya. Yang terakhir ada yang namanya penggalan. Nah, penggalan ini merupakan proses pemendekan yang mengekalkan salah satu bagian dari lema. Nah, biasanya digunakan sebagai kata sapaan. Oke, kita langsung ke contohnya aja ya buat penggalan. Nah, ini adalah contoh dari penggalan. Ada dok, ada prof, ada bu, kak, pak, dan bang. Nah, kata-kata ini ditulis kapital ketika konteksnya sebagai sapaan ya teman-teman. Nah, tetapi jika konteksnya bukan sebagai sapaan, maka kata-kata ini tidak ditulis dengan huruf kapital. Nah, tadi juga kembali lagi ke pengertiannya, biasanya digunakan sebagai kata sapaan. Nah, makanya di sini ditulis sebagai
huruf kapital gitu, dan penulisannya tidak perlu diakhiri oleh tanda titik gitu. Nah, tapi aku mau menggarisbawahi di yang prof ini. Prof ini kan pemenggalan dari profesor. Nah, ketika profnya itu panggilan, nah mungkin teman-teman nanti kalau kuliah ya dan didosenin sama profesor, gitu, amin. Itu nanti ketika ngechat misalnya itu tidak perlu memakai titik. Nah, tetapi ketika nanti mungkin teman-teman perlu menuliskannya di tugas ataupun di surat, itu penulisannya harus diakhiri dengan titik seperti itu. Karena konteksnya bukan sapaan lagi ketika dituliskan di selain sapaan gitu. Oke, untuk pemenggalan ini apakah ada yang ditanyakan? Oke. Terima kasih ya, Bunga. Sudah membantu menjawab SIM. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait pemenggalan? Boleh. Nih. Permisi Bu, itu sapaankah atau Bu permisi? Itu masuk sapaan ya, karena kita sedang menyapa seseorang gitu. Permisi Bu. Nah, oke, di sini ada lema ya teman-teman. Nah, makna dari lema itu adalah kata-kata yang memang ada tetapi di luar definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jadi lema ini salah satu hal yang memang biasa dipakai di sapaan ya, teman-teman, setahu aku gitu. Mungkin Bunga boleh bantu apa itu lema? Setahu Bunga. Iya benar ya. Jadi dia kayak kita cek KBBI aja biar lebih akurat. Nah, jadi katanya lema adalah kata atau frasa masukan dalam kamus di luar definisi atau penjelasan lain yang diberikan dalam entry. Jadi benar kayak yang Wahyu bilang, dia tuh nggak ada di KBBI, kayak emang di luar definisinya gitu. Oke, Itu terima aja kasih sih dari Bunga. aku. Oke, makasih Bunga. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Kalau penggalan itu untuk sapaan aja, umumnya digunakan sebagai sapaan ya teman-teman untuk penggalan. Cuman kalau teman-teman menemukan yang selain sapaan, boleh nih di chat kita diskusi. Nah, ini ya yang tadi aku jelasin untuk prof itu tidak diikuti tanda titik ketika konteksnya sebagai sapaan, tetapi ketika konteksnya tadi di misalnya teman-teman menulis karya tulis ataupun harus menulis surat, nah prof ini diakhiri oleh tanda titik seperti itu. Ya, kalau ngechat nggak perlu pakai titik, nggak apa-apa. Oke, gimana nih? Udah paham ya teman-teman? Insya Allah udah hebat-hebat nih Bunga kelihatannya. Di chat juga banyak yang bantu ngejawab kita ya. Oke, mungkin kita lanjut aja. Nah, di sini ada contoh soal yang akan dibahas oleh Bunga. Silakan Bunga. Oke, teman-teman. Jadi untuk biar lebih paham aja, aku sama Wahyu udah sediain 2 contoh soal. Yang pertama ini bakal aku jelasin. Nah, contoh soalnya jenis kontraksi yang tepat terdapat pada kata A. LIPI, B. Jabar, C. BIN, D. HLM, E. DPR. Nah, sebelum aku jelasin kenapa jawabannya yang B, ada yang mau jelasin nggak? Kenapa yang benar itu B? Kalau nyimak dari tadi pasti tahu nih, langsung tahu kenapa itu jawabannya. Boleh dong ramein kolom chatnya.
Hana udah jawab nih. Oke, bener ya. Jadi tadi kayak yang udah dijelasin sama Wahyu, yang termasuk dalam kontraksi itu si Jabar ini. Kalau yang HLM kan tadi singkatan, DPR juga. Kalau LIPI sama BIN itu termasuk akronim. Oke, berarti udah pada bisa ya untuk kontraksi udah memahami. Langsung lanjut aja ke soal nomor 2, Wahyu. Oke. Kita lanjut ya teman-teman ke soal selanjutnya. Nah, kalimat berikut yang menggunakan penulisan abreviasi sesuai PUEB adalah, nah, teman-teman ada yang tahu nggak kenapa ini jawabannya C gitu? Coba. Oke. Dibaca baik-baik coba. Teman-teman juga identifikasi ya dari opsi A sampai opsi E, kira-kira mana aja nih yang termasuk ke dalam abreviasi gitu. Iya, boleh dijabarin juga yang salah-salahnya itu di mana. Nah, ya, ya. Oke. Wah, udah Opsi D belum pada ada yang mau jawab nih. Kenapa ya kira-kira yang D salah? Nah, udah ada yang jawab nih Bunga. PT aja harusnya katanya. Oke. Udah semua nih ya kayaknya. Kita lanjut aja ke pembahasan dari setiap opsinya ya teman-teman. Nah, benar ya tadi kata teman-teman dari mulai opsi A sampai E udah ada yang mewakili gitu. Nah, untuk Rina ingin masuk FISIP UGM tahun ini, kenapa salah? Kita identifikasi dulu mana yang termasuk ke abreviasi. Yang masuk ke abreviasi itu FISIP ya, teman-teman. Nah, penulisan FISIP ini harusnya kapital semua karena termasuk ke dalam akronim. Nah, lalu untuk DKK ini tadi udah dijelasin juga sama Bunga, ini singkatan yang terdiri dari 3 huruf pembentuknya. Nah, ketika terdiri dari 3 huruf, maka titiknya tidak perlu di setiap hurufnya, tetapi di akhir katanya saja seperti itu. Nah, untuk yang C ini benar ya teman-teman, karena iptek ini termasuk ke dalam kontraksi dan tidak perlu ditulis kapital baik awalnya ataupun seluruh huruf pembentuknya kayak gitu. Lalu untuk bulog, nah untuk bulog ini seharusnya dituliskan B-nya saja yang besar gitu karena termasuk ke dalam kontraksi juga. Nah bulog ini badan usaha logistik termasuk ke nama diri. Nah maka yang benar itu B-nya huruf kapital dan sisanya itu huruf non kapital. Nah, makanya ditulis bulog seperti itu. Nah, untuk yang E ini sudah jelas ya teman-teman, tadi udah dijelasin juga sama Bunga dari awal. Untuk penulisan PT itu tidak perlu diakhiri tanda titik setelahnya seperti itu. Maka yang benar adalah PT Dirgantara tanpa tanda titik itu. Oke. Mungkin itu ya teman-teman. Dan untuk pembahasan soal baik nomor 1 atau nomor 2, gimana nih udah ngerti atau belum tentang abreviasi? Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke tanya jawab. Nah, di sini aku mau minta tolong ke teman-teman untuk bisa bantu kami berkembang ya teman-teman. Teman-teman bisa isi ulasan bersinar, scan barcode-nya di sini dan akses perkenalannya ini. Lalu juga teman-teman bisa mungkin bantu kami berkembang lagi di scan barcode ini dan juga pranala yang ini seperti itu. Oke. Nah, oke. Kita Ya, tungguin nanti. sampai jam berapa nih, Wahyu? Ya, Bunga gimana? Mau ditungguin sampai jam berapa? Sampai jam 16.40 aja kali ya, gimana? Oke, boleh. Oke. Kalau Ditunggu ya. udah isi bilang aja ya. Oke.
Boleh on mic atau di chat. Oh iya Bunga, mungkin untuk teman-teman tadi yang ketinggalan atau yang jaringannya jelek, nanti PowerPoint-nya bisa diakses ya, udah Zoom ini. Ya kan, bisa diakses lagi? Biasanya bisa diakses di bio, Nah, iya, di ya. bio Instagram Bersinar. Oke, nanti teman-teman bisa akses ya di bio Instagramnya Bersinar. Nah, buat teman-teman yang belum ngisi, sudah dikirim ya linknya tadi di chat sama Ramji. Udah 16.40 nih Bunga. Iya, aku baru mau bilang. Oke, gimana nih teman-teman, udah selesai atau belum nih ngisinya? Sudah, Kak. Oke, berarti gimana nih Wahyu? Mau buka sesi tanya jawab atau bahas Kahoot aja? Oke, untuk tanya jawab kayaknya udah ya tadi sambil kita ngejelasin materinya. Gimana kalau kita bahas Kahoot aja nih? Tapi kalau masih ada yang mau ditanyain, boleh kok. Nah, iya benar-benar. Masih ada waktu juga. Masih ada waktu untuk teman-teman nanya ya. Mau bahas Kahoot aja katanya nih, Wahyu. Oke, sebentar ya. Kalau gitu, sebentar ya. Agak loading dulu. Aduh, lama sekali. Maaf ya teman-teman, masih agak loading.
Oke. Udah kelihatan belum? Belum, Kak. Oke, sebentar ya. Sorry. Makasih ya teman-teman yang udah join. Terima kasih. Belum bisa ya, Wahyu? Susah. Gimana dong? Sebentar. Atau kamu ada buat soalnya di tempat lain nggak? Di Word gitu mungkin? Oh, nggak Langsung ya ada. kemarin. Langsung di Kahoot. Bentar. Oke, sebentar. Gini aja ya, gak apa-apa teman-teman. Udah kelihatan kan? Udah, Kak. Oke, boleh nih. Nomor 1 kita bahas ya. Mau Bunga dulu yang bahas? Boleh. Oke. Oke, teman-teman ada yang tahu nggak kenapa yang kuning jawabannya salah? Kenapa tuh? Boleh dijelasin dong. Kenapa salah? Langsung aku jelasin ya. Jadi si pembom ini salah karena dia katanya itu cuma satu suku kata, yaitu bom. Jadi penulisannya itu seharusnya pengebom gitu. Ini Niko ada jawab ya? Iya, seharusnya pengebom. Sama kayak imbuhan ma jadinya kayak mengetik gitu. Kan kata dasarnya sebenarnya tik. Jadi dia kalau katanya itu satu suku kata, dia ditulisnya itu penge atau menge. Jadi jelas jawabannya kenapa yang kuning salah. Oke, ada yang mau ditanyain nggak untuk soal nomor 1? Teman-teman udah pada benar nih jawabnya, alasannya maksudnya. Oke, next, Wahyu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Nah, di sini kata distorsi dapat diartikan juga sebagai, nah ini ya kalimatnya teman-teman. Diperkirakan distorsi data ekonomi akibat pandemi akan berdampak paling lama selama 1-2 kuartal ke depan. Nah, yang ditanyakan itu kata distorsinya. Nah, distorsi ini ketika kita melihat konteks kalimat yang di sini sama juga maknanya dengan penyimpangan ya, teman-teman. Jadi untuk ngeceknya kayak gimana nih untuk kata yang memiliki makna sama. Nah, biasanya aku ngeceknya ada Thesaurus Bahasa Indonesia. Nah, teman-teman bisa cari aplikasinya ada kalau nggak salah di Play Store dan ada juga webnya Thesaurus Bahasa Indonesia, itu web-web yang gunanya untuk mencari makna yang sejenis dari sebuah kata gitu. Nah, untuk kata ini makna yang betulnya adalah distorsi.
Nah, kira-kira teman-teman paham nggak nih tentang yang nomor 2 ini atau masih kurang paham? Oke, Kalau soal kayak gini, dia lebih sering bahas soal sama sering baca KBBI aja nggak sih? betul. Sering latihan soal gitu. Ya, betul. Ada yang nanya arti kuartal tuh, Wahyu. Oke, bentar ya. Kuartal itu di KBBI suku tahun. Nah, waktu seperempat tahun yaitu 3 bulan. Nah, kuartal ini juga bisa kita artikan sebagai triwulan. Nah, mungkin teman-teman di sini biasa akrabnya dengan triwulan ya, ternyata ada istilah lain yang namanya kuartal. Nah, untuk contoh kata lainnya, waktu 1 tahun terbagi menjadi 4 kuartal atau 3 bulan kayak gitu. Jadi kuartal ini sama juga maknanya dengan triwulan kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Mungkin singkatnya gini ya, kuartal dari bulan 1 sampai bulan 3 itu 1 kuartal gitu. Ya, betul. Atau 1 triwulan. Oke. Kalau misalnya nggak ada, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Nah, ini soal tentang pola kalimat ya, teman-teman. Ini soalnya aku ambil dari soal UTBK tahun ini, kalau nggak salah. Aku lupa 2020 atau 2021. Nih. Nah, ini untuk kalimatnya. Peningkatan mutu jalan tersebut dengan lapisan aspal beton setebal 4 cm dapat menaikkan ketahanannya hingga 5 sampai dengan 10 tahun. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak nih pembagian dari setiap SPOK-nya itu seperti apa? Apakah SPO atau SPOK? Yang benar kan SPOK nih. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa jawabannya SPOK gitu? Atau mau langsung aku jelasin aja nih? Oke, Niko. Nih, tahu nih, gimana, kenapa ini bisa SPOK? Oke, Kak. Oke, silakan. Kita lihat dulu dia predikatnya itu dimulai dari yang mana. Objeknya itu adalah dengan lapisan aspal beton setebal 4 cm, asumsikan sebagai subjek. Kemudian menaikkan, ini kita buat sebagai predikat. Lalu kita analisis juga ketahanan hingga 5 sampai dengan 10 tahun ini termasuk pelengkap atau objek dan keterangan. Di sini kita lihat ketahanannya adalah objek dari yang dinaikkan dari subjeknya itu. Kemudian kalau hingga 5 sampai dengan 10 tahun, kita bisa mengatakan itu keterangan karena hingga itu menunjukkan keterangan periode atau waktu, sehingga bisa kita simpulkan pola yang digunakan di sini adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Terima kasih. Wah, keren nih Bunga, Niko. Penjelasannya. Betul ya teman-teman, kenapa ini SPOK tadi sudah dijelaskan, supaya memudahkan kita cari dulu mana yang termasuk ke dalam predikat. Nah, di sini predikatnya itu adalah dapat menaikkan ya teman-teman. Nah, ketika kita sudah tahu predikatnya mana, maka kita lihat objeknya apa sih sebetulnya gitu. Nah, objeknya itu ketahanannya. Nah, objeknya ketahanannya, lalu kita bisa cari subjeknya, subjek yang mendukung predikat dan objek yang ada. Nah, subjeknya berarti peningkatan mutu jalan tersebut dengan lapisan aspal beton setebal 4 cm. Nah, subjeknya sampai sini, lalu dapat menaikkan itu termasuk ke dalam predikat, ketahanannya itu objek, dan tadi benar hingga 5 sampai dengan 10 tahun itu masuknya ke dalam keterangan. Nah, untuk membedakan antara keterangan dan pelengkap, tadi juga sudah disebutkan ya sama Niko gitu, bahwa ini tuh saling berhubungan antara objek ketahanan ini sampai dengan yang ini, dengan 5 sampai dengan 10 tahun gitu. Makanya ini tuh keterangan yang menerangkan objek ini, seperti itu. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk memudahkan nanti ke depannya. Oke, terima kasih untuk Niko, tadi penjelasannya sudah bagus ya. Niko daftar jadi tutor. Ya, Niko boleh daftar ya nanti jadi tutor bersinar. Oke. Selanjutnya, mungkin Bunga mau bahas yang ini?
Iya, boleh, Wahyu. Soal nomor 4, bagaimana penggunaan kata dikhawatirkan pada kalimat tersebut? Jadi opsinya ada yang tidak perlu diperbaiki, terus dikhawatirkan, dan terakhir ini yang benar, dikhawatirkan. Ada yang mau coba jawab nggak? Kenapa yang kuning salah? Kalau yang biru jelas ya, salah karena kata dasarnya itu khawatir. Boleh dong coba Niko jelasin, atau kalau mau ada yang lain boleh juga. Azra sama Niko coba jelasin kenapa yang kuning salah. Oke, Kak. Ya, Kita silakan. baca ulang soalnya. Bagaimana penggunaan kata dikhawatirkan pada kalimat tersebut? Kita harus tahu dulu kalau khawatir itu bukan kata baku. Jadi harus kita tahu dulu kata baku dari khawatir ini itu apa. Sesudah kita tentukan, kata baku dari khawatir itu adalah khawatir. Maka kita kembali ke option. Yang pertama, tidak perlu diperbaiki. Tentu jelas sudah harus diperbaiki karena bukan kata baku. Yang kedua, dikhawatirkan. Tidak sesuai dengan kaidah kepenulisannya yang harusnya itu di K. Di mana harus ada huruf K, kemudian huruf H, itu salah. Untuk dia dikhawatirkan, karena di sini adalah kata kerja, maka ditambah kata kerja itu sendiri harus digabung, tidak boleh dipisah karena bukan merupakan kata keterangan. Kemudian yang terakhir dikhawatirkan adalah jawaban yang paling tepat. Terima kasih, Kak. Oke, benar ya jawabannya Niko. Teman-teman juga benar semua. Jadi cara gampang untuk bedain di yang dipisah sama yang digabung itu bisa semudah kalau yang dipisah itu biasanya nunjukin tempat atau keterangan waktu gitu, kayak di sini, di sana, di rumah, itu huruf kata di-nya dipisah dengan kata setelahnya. Jadi jelas jawaban yang hijau benar ya. Makasih semuanya yang udah jawab. Nah, yang terakhir soal nomor 5. Aku boleh nambahin sedikit? Oh iya, boleh, Wahyu. Nah, kalau aku ya diajarin sama dosen aku nih, dikasih tipsnya, kalau memudahkan di yang dipisah dengan di yang tidak dipisah itu, teman-teman tinggal tambahkan aja oleh setelahnya. Nah, ketika kata tersebut bisa ditambahkan kata oleh, maka di-nya disatukan gitu. Tetapi ketika tidak bisa ditambahkan kata oleh, maka di-nya dipisah. Contohnya, dikhawatirkan oleh kan bisa ya, tetapi ketika di rumah oleh atau di sana oleh itu kan tidak bisa gitu ketika kita masukkan ke dalam konteks kalimat seperti itu. Nah, maka dari itu teman-teman bisa menjadikan ini patokan dan memudahkan gitu. Nah, untuk jelasnya tadi betul ya bahwa dikhawatirkan ini memang penulisannya seperti ini gitu karena bukan termasuk ke dalam preposisi atau kata depan seperti itu. Kayak gitu, Bunga. Boleh dilanjut lagi. Oke, makasih Wahyu. Nomor 5 sama aku aja nggak apa-apa. Soalnya padanan kata yang tepat untuk kata link pada kalimat tersebut adalah, nah ini mungkin nggak semua orang tahu, jadi kuncinya dari aku sering-sering baca padanan kata aja. Kayak online, offline sekarang kan kita udah umum diganti sama daring dan luring. Gitu juga kayak link ini. Dia padanan kata bahasa Indonesianya pranala. Kalau saltik ini ada yang tahu nggak apa? Salah ketik bukan, typo. Iya benar. Kalau portofan apa? Aku nih belum tahu juga. Apa sih Wahyu portofan? Sebentar aku cek dulu. Teman-teman ada yang tahu nggak? Portofan itu padanan dari kata apa? Kayaknya nggak ada padanannya. Iya. Iya. Soalnya ini tuh aku ambil dari itu soal apa? UM-UGM. Berarti emang sengaja disalahin ya? Emang sengaja disalahin ini. Nah, ini yang terakhir jejaring.
Apa tuh? Dari kata apa dia? Jejaring. Ada yang tahu nggak? Gimana nih Wahyu? Jejaring dari kata apa? Jejaring itu networking kalau nggak salah. Oke, benar. Berarti udah selesai nih bahas soalnya. Ada yang masih ada yang mau ditanyain nggak? Waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Ya, 2 menit lagi. Kita tutup aja berarti. Pada on cam dong, mau pengen foto nih. Ya dong, pada on cam.